mawaddatun nisa. Menurut Mawadah, akhlak baik atau kurang baik itu bagaimana pribadi masing-masing, namun akhlak yang baik itu masih bisa dibentuk atau dididik dari usia kanak-kanak. Pertanyaannya, apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang, baik tingkat kanak-kanak maupun orang dewasa? Nah, jadi ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Jadi dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap anak ketika dilahirkan itu dalam keadaan suci. Jadi diibaratkan seperti kertas kosong yang gak ada coretan sama sekali. Nah, adapun yang membuatnya berubah itu ya orang tuanya. Jadi faktor eksternal lah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak. Kalau dalam hadis tersebut itu ibunya dan bapaknya yang membuat mereka Yahudi dan Nasrani. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan, disinilah pentingnya peran orang tua dalam mendidik atau membentuk karakter seorang anak. Jangan sampai karena pola asuh orang tua yang salah bisa menghasilkan sifat atau akhlak yang salah pula bagi anak-anaknya. Kalau kita analogikan, itu kita ibaratkan seperti air yang dinamis dan fleksibel. Nah, adapun yang buat dia bisa berbentuk-bentuk itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya mangkuk ya dia bakal seperti mangkuk. Kalau dia wadahnya teko ya dia seperti teko. Jadi wadah-wadahnya itulah faktor eksternal itu. Makanya orang-orang di jalanan yang latar belakang mereka bukan dari keluarga yang baik, gimana jadinya? Kasar kan pastinya. Kenapa mereka seperti itu? Karena kurangnya kasih sayang dari keluarganya. Alhasil jadilah seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang yang dilahirkan dari keluarga yang latar belakangnya baik, maka insya Allah akan baik pula ke depannya bagi si anak ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, itu dari Anthony. Jadi pertanyaannya, apa sih penyebab utama anak tersebut sehingga mereka mempunyai akhlak yang tidak baik? Yang keduanya itu pertanyaannya, apa pengaruh dari teman sejawatnya atau dari lingkungan tempat mereka tinggal, serta bagaimana solusi terhadap anak yang seperti itu? Ya, untuk penyebabnya tadi banyak faktor yang sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. Bisa karena faktor internal, juga bisa faktor eksternal. Tapi yang lebih signifikan jelas faktor eksternal. Untuk solusi terhadap hal tersebut, tentu pihak yang paling berperan di dalamnya adalah dari pihak keluarga dan sekolah. Karena bagaimanapun orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Mungkin di sekolah hanya dari jam 8 sampai dengan siang. Adapun setelahnya anak tersebut aktivitas di rumah. Oleh karenanya orang tua yang bertanggung jawab juga terhadap pergaulan anaknya selama tidak berada di sekolah. Solusi pertama tentu harus ada kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Misalnya dengan adanya pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk memantau perkembangan siswa serta memberikan edukasi. Kepada orang tua tentang peran mereka dalam mendidik anak di rumah sangat penting. Nah, masalahnya orang tua zaman sekarang tidak terlalu memperhatikan hal seperti ini, sehingga si anak langsung kontrol baik dari pengawasan orang tua dan juga pihak sekolah. Yang kedua, harus ada aturan yang bijak di sekolah tersebut. Sekolah perlu menerapkan aturan disiplin yang jelas, namun juga memberikan pendekatan yang edukatif dan suportif. Hukuman yang mendidik seperti konseling atau program rehabilitasi bagi siswa yang nakal dapat membantu mereka berubah daripada hanya menghukum secara fisik atau emosional. Yang ketiga, layanan konseling di suatu sekolah harus dioptimalkan. Siswa yang menunjukkan perilaku nakal seringkali membutuhkan bimbingan psikologis dan emosional. Sekolah bisa menyediakan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalah mereka dan memberi solusi yang membantu. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.